Mas, buka. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang Ibu Kristina Dias, MPH yang saya hormati. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Mohon izin pada siang hari ini saya kesempatan selaku moderator akan mempresentasikan hipertensi dari kelompok kami, kelompok 3. Adapun slide selanjutnya yaitu nama-nama anggota kelompok kami. Boleh dilanjut Mas Ojan. Baik, yang pertama, apabila saya panggil namanya nanti untuk rekan-rekan bisa mengatakan hadir gitu. Yang pertama ada Mbak Kasih Fadilah. Hadir. Selanjutnya ada Mas Mansur Awali. Hadir. Selanjutnya Mas Fahrul Umam. Present, bro. Baik. Selanjutnya Mutiara Kartika. Hadir. Yang selanjutnya ada Siska Santriana. Ada. Yang selanjutnya ada Mbak Lola Arista. Hadir, Mas. Baik, dilanjut Mas. Selanjutnya saya sendiri Adi Ismail dan selanjutnya ada Mbak Putri Widiawati. Hadir. Selanjutnya ada Putri Feptia. Hadir. Dan yang terakhir Muhammad Fauzan. Hadir. Baik, dilanjut Mas. Hipertensi, apa itu hipertensi dan kenali sebab akibatnya. Boleh dilanjut Mas. Di sini slide pertama ada symptoms atau gejala. Antara lain ada sakit kepala, gelisah, jantung berdebar, pusing, pandangan kabur, serta sakit di bagian dada. Lanjut Mas. Apa itu hipertensi? Ini akan dibacakan oleh rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih Mas atas kesempatannya. Apa itu hipertensi? Hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah abnormal yang dapat menjadi penyebab timbulnya penyakit kardiovaskular. Oleh karena itu, prevalensi hipertensi yang masih cukup tinggi di Indonesia, maka pemerintah mengancangkan program deteksi dini penyakit tidak menular atau disebut PTM, yakni Posbindu guna mengendalikan faktor risiko yang ada. Slide selanjutnya, Mas. Apa itu komplementer? Komplementer adalah penggunaan terapi tradisional ke dalam pengobatan modern. Terminologi ini dikenal sebagai terapi modalitas atau aktivitas yang menambahkan pendekatan dalam pelaksanaan kesehatan. Terima kasih dan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya kembali. Baik, selanjutnya bisa dibacakan untuk slide selanjutnya, Mas. Bagaimana tanda hipertensi? Dipersilakan bagi rekan-rekan yang ingin membaca untuk open cam ya, Mas Mbak. Dipersilakan. Baik, izin terima kasih atas waktunya moderator. Bagaimana tanda hipertensi? Tekanan darah tinggi atau hipertensi merupakan suatu keadaan di mana tekanan darah seseorang lebih dari 140 mmHg untuk sistolik dan lebih dari 90 mmHg untuk diastoliknya. Selain sebagai salah satu jenis penyakit tidak menular, hipertensi juga menjadi faktor resiko utama penyakit kardiovaskuler lainnya. Bisa dilanjut? Siapa terdampak hipertensi? Berdasarkan data World Health Organization WHO dalam Global Status Report on Non-Communicable Disease Prevalence tekanan darah tinggi tahun 2014 pada orang dewasa berusia 18 tahun ke atas. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
Baik, untuk selanjutnya slide di sini ada Imrat. Boleh dilanjut, Mas. Untuk review jurnal di sini ada judul aplikasi keperawatan komplementer cupping dalam mengontrol hipertensi di masa pandemi COVID-19. Untuk penulis ada Khairul Latifin, Sigit Purwanto, Dian Wahyuni. Untuk tahun jurnal 2020, sumbernya ada Latifin K. Purwanto S. N. Wahyu, sampai dengan Engineering and Science Research, Fware 374377. Bisa selanjutnya, Mas. Selanjutnya ada metode introduction, mohon maaf. Dipersilakan bagi Mas Mbak yang ingin membaca untuk introduction, dipersilakan. Baik, untuk bagian introduction, hipertensi merupakan kondisi di mana penderita mengalami tekanan darah sistolik berada di atas 130 mmHg dan tekanan diastolik di atas 80 mmHg menurut American Heart Association. Kemudian hipertensi juga dapat diartikan di mana kondisi seseorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal yang mengakibatkan terjadinya angka kesakitan dan angka kematian. Dikutip dari Trianto. Kemudian tekanan darah tinggi menjadi berbahaya jika tekanan darah tersebut persistem karena membuat sistem sirkulasi dan organ yang mendapat suplai darah termasuk jantung dan otak menjadi tegang. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya di bagian metode. Baik, izin melanjutkan dari Mbak Lola. Di sini ada metode sendiri, eksperimen dengan desain pra-eksperimental, yaitu one group pretest and post-test design. Pengabdian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Peserta dipilih dengan menggunakan teknik purpose sampling berdasarkan kriteria inklusi yang terdiri dari bersedia menjadi peserta, memiliki hipertensi, mempunyai pekerjaan dalam kabupaten, dan peserta tidak sedang dalam kondisi infeksi terbuka dan cacar air, kelainan darah, hemofilia, hipotensi, anemia, dan kanker darah. Selanjutnya akan dilanjut oleh Mbak Mutia. Baik, untuk selanjutnya yaitu result. Berdasarkan efektivitas aplikasi keperawatan komplementer, bed cupping terdapat terhadap tekanan darah, hasil yang didapat adalah adanya perubahan yang signifikan pada tekanan sistolik dan diastolik. Setelah diberikan perawatan bekam basah, nilai P pada sistolik adalah 0,004 dan nilai P pada diastolik adalah 0,036, yang artinya lebih kecil dari tingkatan kesalahan 0,05. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irawan dan Ari 2012, yang menyatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan pemberian terapi bekam terhadap tekanan darah dengan nilai kemaknaan 0,001, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk waktunya. Selanjutnya untuk analisis, bekam memberikan efek yang baik bagi penderita tekanan darah tinggi. Bekam mampu mengontrol tekanan darah selama masa pandemi COVID-19. Dengan mengontrol tekanan darah dapat meningkatkan imunitas seseorang dengan hipertensi. Imunitas yang baik mampu mencegah penularan COVID-19 bagi penderita hipertensi. Karena kasus yang banyak terinfeksi penularan COVID-19 yaitu 35% dari orang yang mempunyai riwayat penyakit hipertensi. Baik, terima kasih. Selanjutnya bisa dilanjutkan teman saya. Oke ya. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk bagian discussion. Tekanan darah sistolik peserta mengalami perubahan setelah diberikan bekam basah yaitu 13 orang atau 81,25%, lebih rendah dari sebelum di bekam. Juga tekanan darah sistolik
Peserta mengalami perubahan yaitu 12 orang atau 75%, lebih rendah dari sebelum dibekam. Hasil uji analisis yang dilakukan didapatkan aplikasi keperawatan komplementer, wet cupping, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tekanan darah pada peserta yang memiliki hipertensi. Bagi pengabdian selanjutnya diperlukan pengukuran tekanan darah secara bertahap dengan memberikan bekam basah lebih dari 1 kali. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, boleh dilanjutkan Mas slide-nya. Untuk slide selanjutnya yaitu kesimpulan, penyakit ini adalah penyakit yang berbahaya karena merupakan salah satu faktor resiko terjadinya stroke. Hipertensi berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi 2, yaitu hipertensi primer, merupakan hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya, dan hipertensi sekunder, yaitu hipertensi yang disebabkan oleh suatu penyakit atau kelainan mendasar, seperti stenosis arteri renalis, penyakit parenkim ginjal, pheochromocytoma, hiperaldosteronisme, dan sebagainya. Seseorang dikatakan terkena hipertensi apabila mempunyai tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg. Baik, dilanjut Mas. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk resum dan juga PPT-nya. Dilanjut Mas Fauzan. Ilmu tanpa agama adalah lumpuh, agama tanpa ilmu adalah buta. Albert Einstein. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, untuk rekan-rekan yang ingin untuk bertanya, dipersilakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes toh?